Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kawan sekalian, walaupun itu hanya di rumah saja. Izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Arianto dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Padang Palembang. Jadi pada kesempatan video kali ini, Kak Ari akan mempraktekkan cara mengajar online ya. Jadi sekarang ini dengan adanya virus corona ini keluar kebijakan bahwasanya itu belajarnya itu sekarang ini nggak di sekolah lagi, nggak di bangku kelas gitu. Sekarang belajarnya itu di rumah masing-masing. Jadi secara otomatis harus belajarnya itu online. Jadi pada kesempatan kali ini Kak Ari akan mempraktekkan menjadi seorang guru bagaimana mengajar online gitu kan. Jadi ini bayangannya kalau Kak Ari nanti ngajar online gitu. Mau lihat bagaimana keseruannya, bagaimana tegang dan groginya nanti Kak Ari? Ya, silakan tonton terus. Dan jangan lupa dukung terus channel Kak Ari biar kedepannya dapat manfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa diklik subscribe-nya ya. Jangan lupa. Ya, oke. Kita mulai saja videonya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas anak-anakku sekalian. Berhubung kita tidak bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya di kelas, kita melaksanakannya itu dengan secara online sekarang ini. Jadi malah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Malah anak-anak, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita mulai pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum Bapak masuk ya ke pelajaran kita pada hari ini, Bapak akan absen terlebih dahulu. Bapak cek terlebih dahulu ya untuk absen kehadiran. Putra. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini anak-anak sekalian dapat hadir ya. Bisa hadir di pada pelajaran online ini. Jadi untuk materi kita pada hari ini yaitu materi tentang puasa. Jadi anak-anak sekalian sudah sering dengar istilah puasa, tidak makan, bangun subuh dan makan. Jadi pada hari ini Bapak akan menjelaskan tentang puasa. Jadi apa saja nanti yang akan kita dapatkan setelah kita belajar puasa ini? Yang pertama itu anak-anak kalian akan tahu apa pengertian dari puasa itu sendiri, apa saja syarat wajib berpuasa itu, dan juga yang mana yang disebut puasa sunnah, yang mana puasa wajib, dan juga apa saja yang membatalkan puasa, dan juga hikmah dari berpuasa. Anak-anak sekalian akan mengetahui semua tersebut. Jadi nantinya anak-anak sekalian dapat melaksanakan puasanya sendiri dan sudah paham untuk melaksanakan ibadah puasa. Kita langsung saja anak-anak sekalian masuk ke materi kita. Dapat anak sekalian lihat di slide sebelah kanan Bapak nantinya. Yang pertama itu kita masuk ke definisi puasa. Oke. Puasa itu pengertiannya ada dua ya. Ada menurut bahasa, ada menurut istilah. Menurut bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab, puasa itu berarti menahan diri dari segala sesuatu. Nah, kalau menurut istilah yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu pengertian puasa. Jadi puasa itu
Dari pagi selesai fajar sampai maghrib itu kita tidak boleh melakukan hal yang membatalkan puasa. Nanti kita pelajari bareng-bareng apa saja yang membatalkan puasa, nanti kita pelajari. Itu pengertian dari puasa. Selanjutnya itu puasa, syarat wajib puasa. Yang pertama, syarat wajib puasa itu dia harus Islam. Nah, jadi seorang Islam itu dia syarat untuk berpuasa itu harus Islam, seperti itu. Kalau bukan agama lain, memang ada agama lain yang juga berpuasa, tapi kita agama Islam, jadi kita menerapkan pelajaran agama Islam. Terus yang kedua itu syarat yang kedua itu harus apa? Harus sudah balik, ya, atau sudah dewasa. Untuk anak-anak sekalian, kapan mengetahui sudah balik? Kalau untuk laki-laki itu sudah pernah mimpi basah. Untuk perempuan itu sudah pernah pubertas atau mengalami haid, seperti itu. Selanjutnya itu syarat wajib selanjutnya itu adalah akil atau berakal. Nah, jadi anak-anak sekalian, orang gila itu tidak wajib berpuasa atau tidak boleh berpuasa, seperti itu. Jadi hanya orang-orang yang masih memiliki akal atau berakal, seperti itu, yaitu akil. Selanjutnya itu mampu melaksanakan puasa. Jadi syarat selanjutnya itu harus mampu melaksanakan puasa. Jadi kalau seandainya kita sakit parah, kita tadi sudah tua, nggak bisa ngapain lagi, mau nahan makan nggak bisa lagi, itu tidak wajib untuk berpuasa karena sudah kategori tidak mampu. Selanjutnya itu suci dari haid atau nifas. Jadi anak-anak sekalian, khususnya untuk wanita, kalau sedang mengalami masa-masa haid itu tidak boleh berpuasa. Itu haram ya untuk dia berpuasa pada waktu mengalami haid. Selanjutnya itu waktu diperbolehkan berpuasa. Jadi berpuasa itu boleh berpuasa tapi pada waktunya. Tidak boleh kita melaksanakan puasa itu pada waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Waktu apa saja yang diharamkan? Itu pada hari pertama Idul Fitri. Nah, itu diharamkan. Terus yang kedua itu hari pertama Idul Adha sama hari kedua Idul Adha. Jadi itu waktu-waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Jadi ada anak-anak sekalian tidak boleh berpuasa pada waktu itu. Selanjutnya kita ke materi selanjutnya itu macam puasa. Yang pertama itu adalah puasa wajib. Puasa wajib yang pertama itu adalah puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan ini dilaksanakan itu anak-anak sekalian pada bulan Ramadan dan ini wajib untuk semua muslim. Baik itu perempuan mau laki-laki, itu wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kecuali emang perempuan tadi kena haid tadi. Kalau sedang kena haid itu nggak boleh berpuasa Ramadan. Lanjutnya itu puasa kafarot atau puasa lebih enak itu melanggar hukum. Ketika melanggar hukum dan dia harus menebus hukum tersebut dengan cara berpuasa. Ini banyak, baik dia membunuh kan, ketika dia membunuh itu harus membayar diat atau denda atau enggak kisos. Kalau tidak mampu melaksanakannya itu tidak mampu juga denda, maka dia harus wajib berpuasa. Selanjutnya itu ada juga kalau seandainya dia puasa Ramadan dan dia kena haid untuk perempuan dan dia harus meninggalkan puasanya, dia harus puasa kafarat, yaitu ada yang mewajibkan dia untuk berpuasa, seperti itu maksudnya puasa kafarat. Selanjutnya itu puasa nazar. Puasa nazar ini lebih enaknya itu puasa yang ada keinginan ya. Bapak kasih contoh, misal bapak sakit ya, jadi kalau seandainya bapak nanti sembuh, bapak berniat, bapak ingin kalau bapak sembuh saya akan berpuasa selama 1 minggu. Dan ternyata setelah itu memang sembuh, maka dia wajib untuk berpuasa. Jadi seperti itu maksudnya puasa nazar, kayak ada keinginan gitu kan. Tadinya itu kita ke puasa sunnah. Nah, sekalian ke puasa sunnah. Puasa sunnah ini ada kurang lebih ada 7 ya. Yang pertama itu puasa di bulan Syawal. Jadi ini puasa sunnah ya. Untuk puasa sunnah ini hukumnya itu kalau kita laksanakan berpahala, tidak laksanakan tidak apa-apa. Kalau wajib tadi dilaksanakan berpahala, tidak dilaksanakan maka berdosa.
Untuk puasa sunnah yang pertama itu puasa Syawal. Itu puasa Syawal itu dilaksanakan setelah bulan Ramadan. Jadi setelah bulan Ramadan itu bulan Syawal dilaksanakan selama 6 hari. Dan itu dilaksanakan tidak harus berurutan, nggak jadi masalah. Yang penting dia melaksanakan itu selama bulan Syawal selama 6 hari. Selanjutnya itu puasa di hari Arafah atau pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah atau pada puasa Arafah ini seperti dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang puasa hari Arafah. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa hari Arafah akan menghapuskan satu dosa 1 tahun sebelumnya dan satu dosa 1 tahun sesudahnya. Masya Allah. Jadi puasa Arafah di hari Arafah sangat bermanfaat. Hanya itu puasa di bulan puasa Asyura ya. Puasa Asyura tanggal 10 Muharram dan 1 hari sebelumnya. Selanjutnya itu puasa Senin Kamis. Ini sering kita dengar sudah anak-anak sekalian, puasa hari Senin dan hari Kamis. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, amalan-amalan manusia diangkat ke langit setiap hari Senin dan Kamis. Dan aku senang amalanku dilaporkan sedang aku berpuasa. Itu kata Rasulullah SAW, hadis riwayat Tirmizi. Jadi jika kalian ingin seperti Rasulullah, maka berpuasalah pada hari Senin dan Kamis, dan itu akan menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Selanjutnya itu puasa Nabi Daud. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, puasa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah puasa Nabi Daud. Beliau puasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Jadi maksudnya seperti ini. Puasanya itu selang-seling. Jadi hari ini puasa, besoknya tidak, besoknya lagi puasa, besoknya tidak. Itu maksudnya dari puasa Nabi Daud. Selanjutnya itu puasa di bulan Syakban. Ya, itu dilaksanakan pada bulan Syakban. Ini terserah mau berapa banyak. Karena di sini tidak ada disebutkan jelas harus berapa dan minimal berapa, atau tidak ada dijelaskan. Adalah satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau banyak berpuasa seperti pada bulan Syakban. Beliau menjawab, bulan Syakban seringkali lalaikan oleh manusia, padahal pada bulan ini amal-amalan diangkat ke langit, dan aku sangat ingin tatkala amalanku diangkat sedang aku berpuasa. Insya Allah. Selanjutnya itu puasa al-yaumul baik, ya, yaitu puasa yang dilaksanakan setiap pertengahan bulan tahun Hijriyah, ya, setiap bulannya pada tanggal 13, 14 dan 15. Selanjutnya kita ke materi kita selanjutnya, yaitu adab-adab puasa. Jadi ini Bapak lebih enak sebutnya itu sunnah-sunnahnya ya, atau kebiasaan-kebiasaan kita harus puasa, yang mana ini sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama itu adalah sahur, ya. Jadi sahur itu diwajibkan, ya, bukan diwajibkan ya, disunahkan untuk bersahur, karena dalam hadis Rasulullah SAW, bersahurlah karena pada waktu sahur itu ada keberkahan. Jadi kalau seandainya kalian tidak sahur tapi sudah ada niat sebelumnya, maka hal itu diperbolehkan. Misal seperti ini, anak-anak sekalian, kalian semalam sudah pengen puasa, aku besok mau puasa, itu sudah niat, itu sudah disebut dengan niat. Nantinya kalau subuh nanti ada sahur atau tidak jadi masalah, itu sudah ada niatnya sebelumnya. Beda kalau puasa sunnah. Puasa sunnah kita sebelumnya ada niat. Ketika kita pagi, kita belum makan apa-apa,
dan kita pengen puasa pada waktu itu, maka itu diperbolehkan. Itu untuk puasa sunnah, tidak perlu ada niat sebelumnya. Selanjutnya itu menahan diri dari perbuatan sia-sia. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jika sedang berpuasa, maka salah seorang dari kalian janganlah berkata keji, berteriak-teriak, dan jangan pula berbuat yang bodoh. Jika ada seorang kalian mencaci atau mengajaknya bertengkar, maka katakanlah, saya sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini salah satu hadis yang mengatakan kita harus menahan diri dari perbuatan yang sia-sia. Selanjutnya itu harus dermawan dan mengkaji Al-Quran. Jadi kita harus jadi orang yang sangat baik, karena pada hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad SAW orang paling dermawan dengan kebaikannya dan lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Ketika Jibril datang menemuinya pada setiap malam di bulan Ramadan hingga berakhir. Jibril membacakan Al-Quran pada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW adalah orang paling dermawan dibandingkan dengan angin yang berhembus. Jadi kita harus mengikuti sunnah Rasulullah, yaitu kita harus jadi orang dermawan ketika bulan puasa. Sunnah saja itu adalah menyegerakan berbuka. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW dari Sahil bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan puasa. Hadis riwayat Bukhari sama Muslim. Jadi ketika sudah azan, Allahu Akbar, langsung makan. Jadi anak-anak kalian tidak boleh menunda-nunda, tidak boleh. Harus berbuka terlebih dahulu. Baik itu hanya mau minum satu buah kurma, minum satu cangkir air, itu jadi masalah. Yang penting berbuka terlebih dahulu. Selanjutnya itu berbuka dengan kurma basah atau dengan hutha, hutha. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW berbuka dengan beberapa butir kurma basah sebelum mengerjakan sholatnya. Jika tidak ada kurma basah, dia makan kurma biasa. Jika tidak juga ada kurma biasa, maka Rasulullah SAW akan meminum beberapa teguk air. Itu untuk materi ada pada berpuasa. Selanjutnya kita ke materi selanjutnya, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan dan minum. Ini pasti. Jadi ketika kita sudah puasa, anak-anak sekalian, kita tidak boleh makan sama minum. Terus ada yang nanya, terus Pak, bagaimana kalau seandainya kami makan kami lupa berpuasa? Maka segala yang terlupa itu akan terbebaskan. Masya Allah, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi anak-anak sekalian yang lupa. Tapi jangan sengaja dilupa. Aku lupa puasa, makan dulu, itu nggak boleh ya. Jadi itu memang murni tidak ada kesengajaan, memang benar-benar lupa. Selanjutnya itu muntah dengan sengaja. Jadi muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa juga anak sekalian. Jadi ketika kalian memasukkan sesuatu ke mulut, masukkan tangan ke mulut atau ngapa-ngapain mulut dia yang membuat anak sekalian jadi muntah, itu akan membatalkan puasa. Tapi kalau muntahnya itu tidak sengaja, itu tidak membatalkan. Selanjutnya itu bersetubuh. Jadi kalau nantinya anak-anak sekalian sudah nikah, jadi tidak boleh bersetubuh ketika puasa. Siangnya itu nggak boleh, tapi kalau malam ya silakan. Kalau siang nggak boleh anak-anak sekalian, kan apa? Itu akan membatalkan puasa. Selanjutnya itu haid dan nifas. Jadi ketika anak-anak sekalian yang putri, ketika kalian sedang berpuasa, ternyata pada waktu itu kalian haid, nah itu puasa kalian batal, dan itu harus wajib diganti nantinya ketika sudah hilang masa haidnya itu. Selanjutnya itu gila. Ya, misalnya ada orang-orang yang itu kedatang, istilahnya itu datang gilanya, sehat lagi. Nah, kalau dia sedang berpuasa, ketika siang itu dia tiba-tiba menjadi gila lagi, maka puasanya itu batal. Itu maksudnya.
Nah, selanjutnya itu yang membatalkan puasa selanjutnya keluarnya mani dengan sengaja. Jadi anak-anak sekalian, kalau seandainya keluar mani dengan sengaja, baik itu di apapun itu terserah, ketika keluar dengan sengaja itu membatalkan puasa. Tapi tidak sengaja, misal kalian mimpi basah yang enggak kalian sengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Selanjutnya kita ke hikmah dari berpuasa. Yang pertama itu tanda terima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berpuasa kan terima kasih kepada Allah karena kita selama ini sudah diberi kehidupan, diberi nikmat makan, diberi nikmat hidup. Kita bersyukur pada Allah dengan menjalankan perintahnya, yaitu dengan berpuasa. Terus yang kedua itu mendidik kepercayaan. Ya, seorang telah sanggup menahan makan dan minum dari hartanya yang halal karena ingat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ia tidak akan meninggalkan perintah Allah dan dia akan menjalankan semua perintah Allah. Nah, itu akan menjadi orang yang terpercaya. Jadi orang yang terpercaya itu kan dilatih jiwa kepercayaan. Selanjutnya itu hikmah puasanya itu adalah didikan belas kasihan kepada fakir miskin. Jadi ketika kita sudah berpuasa, itu akan kita merasakan susahnya menjadi orang miskin, bagaimana rasanya jadi orang fakir miskin. Itu akan menumbuhkan rasa belas kasihan untuk membantu satu sama lain. Harusnya itu hikmah puasa itu guna menjaga kesehatan. Siapa bilang bahwasanya puasa itu bikin sakit dan tidak makan? Puasa itu sehat. Kenapa puasa itu bisa sehat? Karena ketika kita berpuasa anak-anak sekalian, seluruh organ tubuh kita itu akan istirahat dari dia selama kurang lebih 11 bulan bekerja makan, kalian makan terus, mereka terus bekerja, mesin dalam tubuh kita ini. Maka pada waktu berpuasa itu dia akan istirahat. Nah, itulah salah satu akan membuat tubuh kita menjadi sehat kembali. Terus akan menanamkan sifat atau sikap sabar. Jadi orang-orang puasa itu pasti sabar. Jadi itulah kenapa ketika orang puasa itu tidak akan marah. Kenapa? Memang puasa itu tidak boleh marah. Mereka harus kuat sabar. Itu kan dilatih sikap sabarnya, itu maksudnya hikmahnya. Terus mendidik diri bersikap amanah. Jadi orang yang berpuasa itu pasti orang itu amanah. Dia tidak akan bohong, ya ketika dikasih atau dia akan jujur. Nah, itu maksudnya amanah. Jadi itulah anak-anak sekalian materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Kalau seandainya dari penjelasan Bapak tadi ada yang pengen ditanyakan, silakan ditanyakan, atau ada pertanyaan terkait perihal puasa, silakan anak sekalian, silakan kirim di online kita kalau ada pertanyaan. Ya, sepertinya tidak ada pertanyaan. Baiklah, langsung Bapak simpulkan saja untuk pelajaran kita pada hari ini. Jadi terkait materi puasa, pengertian puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari pagi atau fajar, bukan pagi, fajar sampai kebenamnya matahari dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga syarat puasa, yang pertama itu di Islam, yang kedua sudah balik, yang ketiga akil atau berakal, yang keempat itu yang mampu melaksanakan puasa, yang selanjutnya itu suci dari haid, selanjutnya itu waktu diperbolehkan berpuasa. Itu syarat wajib puasa. Puasa wajib ada berapa? Ada 3. Yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa kafarat, terus yang ketiga itu puasa nazar. Yang itu ada puasa sunnah. Puasa sunnah yang pertama apa? Puasa di bulan Syawal, puasa di hari Arafah, puasa Asyura, puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, puasa di bulan Syakban, dan puasa Al-Yaumul Bait. Itu selanjutnya itu ada pada puasa atau sunnah dalam puasa. Yang pertama itu sahur, terus yang kedua itu menahan diri dari perbuatan sia-sia, terus yang ketiga itu dermawan dan juga mengkaji Al-Quran, terus yang keempat itu menyegerakan puasa, terus yang kelima itu berbuka dengan kurma. Selanjutnya itu hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama itu makan dan minum, muntah sengaja, bersetubuh, haid atau nifas, gila, dan mengeluarkan mani dengan sengaja.
Ya, itu yang membatalkan puasa. Hikmah dari puasa apa? Yang pertama, tanda terima kasih pada Allah, didikan kepercayaan, penanaman belas kasihan kepada fakir miskin, menjaga kesehatan, mendidik sikap sabar, terus mendidik diri bersifat amanah. Jadi itulah pelajaran kita pada hari ini anak-anakku sekalian. Untuk selanjutnya silakan anak-anak sekalian buat tugas di rumah, ceritakan di dalam buku ataupun dalam kertas ataupun di Word ataupun dalam bentuk file, dikirim dengan Bapak pekan depan. Jadi ceritanya itu pengalaman kalian berpuasa. Jadi bulan Ramadan tahun kemarin itu ada tidak satu hari yang mana itu sangat memiliki kesan cerita yang sangat menyenangkan. Maka anak-anak sekalian silakan buat cerita tersebut dan kirim ke Bapak. Oke, dapat dipahami anak-anak sekalian? Mungkin itu saja untuk pelajaran kita pada hari ini. Malah kita tutup pelajaran kita ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Malah kita tutup pelajaran kita pada hari ini anak sekalian dengan melafazkan lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Bapak ada kata salah, Bapak mohon maaf. Pada Allah mari kita bersama-sama mohon ampun. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.